Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafizal Bahri dengan NIM 221110301048. Jadi di sini saya akan menjawab soal ujian dari Bapak Ilham Dwi Fahmi dengan mata kuliah Ichtiologi kelas 01. Jadi saya akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan bagian-bagian insang dan fungsi dari tiap bagian. Yang pertama, operculum berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua, membran branchiostega sebagai katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Yang tiga ada lengkung insang. Tempat melekatnya tulang tapis insang, terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat ada tulang tapis insang berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima, lembaran insang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam ada filamen insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh, tapis insang menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk dalam rongga insang. Soal nomor 2, mengapa insang dikatakan sebagai organ indikator terhadap perubahan lingkungan? Dalam ekosistem perairan, ikan dianggap sebagai indikator berharga dalam pencemaran lingkungan karena berada di puncak rantai makanan akuatik dan diketahui menumpuk racun. Insang ikan adalah organ target pertama dari beberapa xenobiotik karena kontak langsung dengan air. Histopatologi insang dapat digunakan sebagai biomarker dalam kegiatan penilaian kualitas air dan tingkat pencemaran lingkungan. Soal nomor 3, faktor apa yang mempengaruhi perbedaan morfologi saluran pencernaan antar spesies ikan? Jawabannya, ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi berada. Ikan-ikan cucut dilengkapi dengan mulut yang lebar dan gigi yang tajam, yang menandakan mereka termasuk golongan predator terhadap mangsa yang berukuran agak besar yang mungkin bisa ditelan seutuhnya. Ikan yang menelan sepotong kecil makanan biasanya mempunyai bibir yang relatif kecil tanpa modifikasi. Pada ikan yang mendapatkan makanan dengan cara menghisap, mereka mempunyai mulut tipe interior dan bibir yang berdaging tebal. Bibir penghisap ikan perenang bebas berfungsi sebagai organ pencengkram batu atau benda-benda lain pada sungai yang berarus deras. Soal nomor 4, apakah rangka ikan mempunyai peran membantu reproduksi ikan jika ia sebutkan contohnya? Menurut jawaban saya tidak, karena reproduksi pada ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi perkembangan gonad, seksualitas ikan, sedangkan faktor eksternal meliputi keberadaan lawan jenis, suhu, daerah pemijahan, dan keberadaan substrat. Soal nomor 5, mengapa terjadi perbedaan tulang rangka ikan? Apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jawabannya, perbedaan ini terjadi karena berdasarkan pada setiap ikan berbeda habitat hidup dan makanan sehingga berpengaruh dalam bentuk rangka ikan. Karena dari rangka ikan kita dapat mengidentifikasi jenis atau spesies ikan tersebut. Cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.